Selamat datang di channel Bro Ubay. Kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial atau cara menggunakan rumus SUMIF di Microsoft Excel. SUMIF itu secara singkat itu merupakan sebuah fungsi penjumlahan yang didasarkan pada syarat atau kriteria tertentu. Jadi misalkan kita mau menjumlahkan sebuah data, banyak data, tapi yang dijumlahkan itu tidak semuanya, hanya beberapa saja yang memenuhi kriteria atau syarat tertentu. Contohnya misalnya data yang hanya di atas angka 500 atau hanya data yang di bawah angka 50 yang dijumlahkan, seperti itu. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh yang pertama. Di sini saya punya data. Nah, data sederhana angka dari 50 sampai 400 paling tinggi. Nah, di sini saya punya pertanyaan, jumlahkan angka yang 200. Jadi saya mau menjumlahkan data yang jumlah angkanya itu hanya 200. Selain 200 tidak dijumlahkan. Bagaimana rumusnya? Rumusnya sudah saya tulis di sini, yaitu sama dengan SUMIF. Ini rumus utamanya. Kemudian select cell range yang akan kita hitung datanya, yaitu dari A2 sampai A10. Kemudian titik koma kita sebutin kriterianya. Kriterianya yaitu adalah datanya 200. Ketik saja 200. Kita langsung masuk ke contohnya di sini. SUMIF kurung select datanya titik koma 200. Ini kriteria yang harus dipenuhi. Enter. Jumlahnya adalah 400. Kenapa 400? Karena 200-nya ada 2. 1, 2. Nah, begitu. Nah, cara ini juga bisa dilakukan. Kita tidak perlu mengetik kata angka 200. Kita bisa menggunakan kriterianya yaitu cell. Kita klik seperti ini. SUMIF select range yang akan dihitung titik koma. Nah, tadi kan kita ketik 200. Kita sekarang menggunakan salah satu sel yang ada datanya, yaitu di sini nih 200. Nah, seperti ini. Jadi bukan 200 tapi A19, merujuk pada data A19 di sel A19. Enter. Hasilnya sama saja, 400. Begitu. Nah, pertanyaan kedua adalah jumlahkan angka yang lebih dari 200. Nah, saya ingin menjumlahkan data yang angkanya itu berada di atas 200. Jadi 200 itu tidak termasuk. Bagaimana? Di sini adalah SUMIF select range yang akan dihitung. Nah, lebih dari 200. Lebih dari 200 ini karena ada karakter unik, maka kita menggunakan tanda petik. Berbeda kalau angka saja kita tidak menggunakan kata petik. Langsung ke prakteknya. SUMIF select range cell-nya titik koma petik 2 kali lalu 200. Enter. Lebih dari 200. Enter. Nah, ini juga sama berlaku dengan ini lebih dari 200. Enter. Nah, ini lebih sama seperti bisa juga menggunakan kriteria selnya. Langsung arahkan ke selnya, yaitu sama SUMIF select range-nya titik koma. Nah, karena kita akan menggunakan karakter uniknya adalah hanya lebih darinya, maka kita tanda petiknya yang hanya ditanda petik itu adalah lebih dari. Kemudian untuk menggabungkan dengan sel yang ingin kita jadikan kriteria, maka kita gunakan tanda dan A19. Artinya jumlahkan A2 sampai A10 yang lebih dari A19 atau 200. Enter. Hasilnya sama saja 1000.
Begitu. Nah, di sini saya juga punya contoh kedua. Di sini datanya lebih kompleks. Sebuah data supplier barang dan total barangnya. Di sini saya langsung ke contohnya ya. Saya ingin menghitung jumlahkan total barang dari supplier Jarwo. Di sini Jarwo total barangnya berapa? Jarwo total barangnya berapa? Jarwo total barangnya berapa? Jarwo total barangnya berapa? Nah, bagaimana kita menghitung secara otomatis? Saya sudah sertakan rumusnya di sini. Kurang lebih sama. Cuman di paling belakang itu kita tambahkan kriteria kedua range-nya, yaitu totalnya. Total yang ingin kita hitung. Jadi bukan Jarwonya yang kita hitung, tapi totalnya yang kita hitung. Maka dari itu kita tambahkan satu kriteria lagi yang berada di paling belakang. Jadi titik komanya itu ada 2. Langsung ke contohnya. Sum if kurung select range nama suppliernya titik koma Jarwo pakai tanda petik ya karena bukan angka, titik koma lagi select range totalnya. Nah, ini yang ingin kita hitung, bukan Jarwonya, bukan jumlah kata Jarwonya yang ingin kita hitung, melainkan totalnya. Enter. Nah, supplier Jarwo telah menyuplai 1300 barang. Nah, kita langsung ke contoh kedua. Ini juga sama ya, kata Jarwo ini bisa merujuk pada sel. Jadi kita arahkan selnya langsung ke sel kata Jarwo ini. Nah, contohnya seperti ini. Kita ubah Jarwo ini menjadi F2. Di sini kita ubah kata Jarwo menjadi F2. Nah, sama hasilnya ya. Kemudian soal kedua adalah jumlahkan total barang mie. Sebenarnya ini sama seperti tadi, jumlahkan total barangnya Jarwo, ini jumlahkan total barangnya mie. Mie-nya itu ada berapa sih gitu. Oke. Kita langsung ke contohnya. Sama dengan sum if kurung mie. Nah, ini kita mau menggunakan sel ya. Jadi kita klik mie, kata mie E2 E18 E17 maksudnya. Titik koma lagi. Select range total barangnya. Enter. Jadi supply mie itu sudah mencapai 1140. Oke. Nah, sekian tutorial rumus sum if dari Bro Ubay. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tonton video lainnya.